semua pengorbanan yang besar. Ibu bayangkan kalau 3-4 hari tidak ada mobil, jalan kaki untuk sampai ke Bait Allah. Mereka pikul apa? Domba, kambing. Domba kambing itu jangan sampai rusak. Sebab ketika dibawa di Bait Allah, diperiksa oleh imam, kalau cacat, itu akan ditolak. Bisa bayangin nggak ibu, saya dari Kupang, Bait Allah di Jakarta, saya bawa nih domba, ya, nggak mungkin saya kasih makan dia di dalam pesawat gitu. Tiba-tiba sampai Jakarta udah lemes, saya bawa ke Tante Hana, Tante persembahan, nggak bisa, udah lemes, nggak boleh. Sulit nggak ibu? Sulit. Ketika saya membayangkan apa yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu, pengorbanan mereka luar biasa. Tetapi saya mau katakan pagi ini, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Lewat pengorbanannya, yang pagi hari ini tubuh dan darah Kristus ada di depan kita. Dia menggenapkan semua itu. Pagi ini kita datang, kita gak perlu bawa hewan, gak perlu bawa lembu, gak perlu bawa burung merpati. Amin ibu. Tapi kita bawa hidup kita pagi ini. Kita bawa hidup kita. Tadi pagi ada yang bersaksi, susah datang, ya, bahkan ada yang hampir-hampir udah mau buka puasanya, udah gak tahan, udah lapar, sampai ngomong ke Tuhan, Tuhan tolong saya udah gak mampu. Saya mau katakan itu persembahan yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Siapa teladan kita? Yesus teladan kita. Kita gak usah lihat gembala kita. Kadang-kadang hari-hari ini ya, ibu-ibu saya gembala juga, Tuhan mempercayakan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan di Kupang. Sejak dari suami saya dan beralih ke saya melihat ya ada banyak orang. Kita nggak usah ngomong dulu perpuluhan, kita nggak usah ngomong persembahan yang banyak. Kadang-kadang bawa hidup untuk ibadahnya sulitnya minta ampun. Benar nggak ibu gembala? Sulitnya minta ampun. Udah ditelepon, udah di WA, nanti di WA grup itu dipasang seperti apa flyer gitu ya, ibadah raya. Nah juga ya. Bisa baca nggak? Bisa baca. Ditelepon sama gembala, kenapa ibu lalu nggak datang? Ayo datang. Begitu remehnya orang menganggap sebuah arti dari ibadah. Ibu-ibu kalau baca di dalam ayat yang terakhir dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita ke ibadah, sehingga ada banyak orang datang ibadah, duduk di tempat yang sama, dengar firman yang sama, yang satu bertumbuh, yang satu nggak bertumbuh. Benar nggak ibu? Sebagai gembala saya melihat itu. Ada yang begitu giat dalam Tuhan, ekonominya naik nih, dari nol naik pelan-pelan. Yang satu ibadah juga, tapi ekonominya nggak naik-naik, nggak bertumbuh. Kenapa ibu-ibu? Banyak kali kita datang kepada Tuhan, tapi kita bawa persembahan yang mati, mayat hidup. Gitu ya. Ke Tuhan, bawa hidup, datang ibadah, angkat tangan, tepuk tangan, tapi tidak hidup di hadapan Tuhan, tidak memenuhi syarat Tuhan. Saya tadi katakan teladan kita adalah Yesus. Kita nggak usah lihat teladan orang lain. Banyak jemaat hari-hari ini tweetnya minta ampun ya. Itu sih gembala sana. Bu gembala kurang berdoa kali, makanya jiwa-jiwa balas. Kerjaan kami ya doa ibu-ibu. Kerjaan kami seperti itu, doa dan doa. Soalnya ibu gembala katakan kepada saya, air mata saya udah kering bukanlah untuk jiwa-jiwa. Sampai segitunya. Sampai harus ke dokter untuk pakai obat mata supaya matanya jangan iritasi. Mari ibu-ibu, selagi kita ada, kita hidup, mari bawa persembahan kita yang hidup. Persembahan yang hidup itu bukan kenyamanan, bukan semuanya ada. Entar tunggu kolektor saya banyak supaya saya datang, saya kasih yang banyak. Enggak ibu, hati yang hancur. Gimana sih hati yang hancur? Kita punya masalah. Saya tahu bahwa selagi kita hidup, kita punya masalah. Ada? Nggak ada dari kita yang bilang bebas masalah. Nggak. Saya pikir Tante Hana juga ada masalah. Ya, saya juga ada masalah. Ibu-ibu gembala di sini juga ada. Kita punya masalah. Selama kita hidup, kita punya masalah. Gitu. Bukan kasus ya, beda ya. Ada masalah. Kenapa? Tuhan memakai itu untuk memurnikan saya dan saudara. Tetapi itu jangan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ada banyak orang yang entahlah tunggu nyaman-nyaman dulu, tunggu semua selesai, tunggu suami saya kembali, tunggu anak-anak saya kembali, baru nih rame-rame ke gereja. Enggak ibu, dimulai dari satu orang. Nehemia mulai pembangunan Yerusalem dimulai dari satu orang. Hancur nggak hati Yeremia?
Nehemia di Nehemia 1 katakan ketika dia mendengar kabar Yerusalem itu hancur, dikatakan hatinya remuk. Dia nangis, dia datang kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kabar bangsaku? Nehemia datang kepada raja dan dia mendapat perkenanan raja. Dikatakan seorang diri dibantu beberapa orang, Nehemia pergi ke Yerusalem, dia bangun Yerusalem. Persembahan yang sangat sederhana barangkali. Mungkin ibu datang ke sini lagi tinggalkan sesuatu di rumah. Ada yang belum selesai dan hari ini yang kau minta Tuhan untuk menjawab. Barangkali jawaban Tuhan beda dengan apa yang engkau mau. Barangkali. Puji Tuhan kalau jawabannya sama dengan apa yang saudara mau. Tapi kalau beda dengan apa yang saudara mau, artinya Tuhan mau terus hancur, terus hancur di bawah kakinya supaya persembahanmu hidup di hadapan. Yang kedua dikatakan di sini, ibu kalau kita perhatikan, yang kudus, ya dikatakan yang kudus. Ketika kita membawa hidup kita yang hidup benar-benar hidup, yang saya katakan bernyawa tadi, ya. Saya lupa satu poin, hidup di sini kalau saya perhatikan itu dikatakan dinamis, ibu, bergerak, penuh roh, ya itu kata hidup, bergerak. Dinamis, selalu aja bergerak, nggak diam di tempat. Ada banyak orang jadi anak Tuhan, tapi diam di tempat. Orang lain kedua kuasa ya, entar-entarlah, nantilah kalau Tuhan jamah hati saya. Terlambat, pas Tuhan jamah, pas dikubur. Gitu ya. Entahlah ibu gembala, nantilah kalau Tuhan bekerja. Nantilah ada waktunya. Kapan waktunya? Waktunya sekarang ibu. Dimana Allah katakan, sebab ini selagi hari siang mari kita bekerja, akan datang malam kita nggak sanggup buat apa-apa lagi. Dan saya tahu pagi hari ini kita sudah lakukan yang terbaik. Dikatakan yang kudus. Kudus artinya perbuatan tanpa celah atau yang murni, original, belum tercampur dengan apapun. Kemarin beberapa sesi sangat memberkati saya. Saya akan ibu juga diberkati. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang wanita, bahwa kita bukan menempatkan diri dari sebuah kenyamanan karena ada suami, karena ada anak, karena ada jabatan, bukan ya, bukan itu. Kadang-kadang hal-hal itu merusak hati kita, benar gak ibu? Ngerusak, anak bikin kecewa ya, katanya Grace tadi pagi, ada partner saya berantem, mami gitu. Saya juga ada ibu-ibu anak kedua saya, wah kritisnya minta ampun. Saya baru habis khotbah hari Minggu masuk kamar, Ma, itu tadi tuh salah kayaknya. Sebagai gembala, saya udah 25 tahun melayani, gengsi saya naik ibu-ibu. Tahu apa sih kamu, Geng? Coba, Ma, coba. Ya bener, sekarang mereka lihat Google, bener deh. Lihat kamus Alkitab. Saya pakai bahasa Inggris gitu, saya lihat gitu. Dari bahasa Ibrani disaruh bahasa Inggris, Ma, itu bahasa Inggrisnya salah, Ma. Kebetulan mereka fasih bahasa Inggris gitu. Aduh, saya bilang, oh iya, lain kali kalau Mama khotbah, Mama tanya aja ke saya. Gak usah gengsi, Ma. Kalau ada suami, saya suka nanya. Saya kemarin ngobrol sama tante, ada suami saya suka nanya, Pak, ini menurut kamu tafsirannya benar nggak? Ini hari ini saya harus tanya ke anak saya yang dia bukan sekolah Alkitab. Tapi saya tahu dalam doa saya Tuhan suka bilang gini, saya bisa memakai siapapun untuk menegur kamu. Tuhan pakai anak saya untuk tegur saya. Bukan membuat saya berkecil hati atau saya marah dia gitu. Awal-awal saya marah, gedeg juga saya ditegur sama anak gitu. Ya, saya masih main musik di gereja. Itu biasanya habis main musik setelah kita evaluasi umum sampai di ruang makan dievaluasi lagi saya sama anak-anak. Ma, mau mainnya tuh yang modern. Saya mohon maaf ya ibu-ibu beberapa hari ini kalau permainan saya jelek karena memang kayaknya semakin berumur semakin mana ibu sih? Semakin lemot kayaknya ya, apalagi kalau tombol-tombolnya udah banyak. Saya dikoreksi sama mereka, Ma tadi itu salah chordnya. Harusnya Mama masuk A, bukan masuk B. Saya dalam hati, aduh, kamu belum pegang piano, saya udah pegang. Gitu ya. Tapi mereka kan update ibu-ibu, bener nggak? Musik-musik yang sekarang lebih banyak ke jazz. Semua lagu dibikin jazz. Saya udah bilang, Gel, kalau kalian bikin jazz terus, Mama pensiun deh. Betul. Saya pensiun. Ya. Tapi
Tapi saya ingat firman Allah katakan, apa yang dijumpai tanganmu kerjakan itu dengan setia. Kudus ibu-ibu, perbuatan yang tidak bercela, murni, tidak ada celah. Itu bicara tentang hati kita. Karena semua perbuatan tangan kita itu ditentukan dari hati kita, benar nggak? Kalau kita berbuat baik, itu datang dari hati kita. Kita melayani dengan baik, itu datang dari hati kita. Bukan datang dari pikiran, dari hati. Ada banyak orang melayani hari-hari ini, tapi nggak kudus. Karena lagi melayani pun lagi sebel sama ibu gembala atau bapak gembala. Saya ini di jemaat sini, saya hanya sekedar bertahan aja sih. Kalau ibu gembala udah meninggal, anaknya yang nerusin, apa kabar deh, saya udah pindah. Tapi saya yakin jemaat di tempat ini, ibu-ibu yang berjemaat tidak punya pikiran seperti itu. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Ya. Kudus, hati kudus. Ya. Selalu berpikir positif, selalu melihat semua positif. Telinga saya juga tipis ibu-ibu, kalau ada yang WL terus agak fals, suka tipis. Tapi puji Tuhan, Tuhan berubah saya hari ini luar biasa. Saya udah gak pakai telinga sebagai seorang pemain musik, saya pakai telinganya malaikat aja. Udahlah, udah indah banget, indah banget. Ya, saya tuh dibilang sama beberapa ibu ini WL-nya ini nggak terlalu bisa nyanyi, udah nggak apa-apa. Saya udah diubah, telinga saya udah diubah, saya udah nggak idealis lagi sekarang. Tuhan ubah, Roh Kudus ubah, saya taat dengan Tuhan. Tapi bukan karena itu ibu-ibu nggak berlatih. Roh Kudus sih Roh Kudus, Bu. Skill juga perlu. Amin. Haleluya. Kudus, berkenan, tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita buka Ibrani 13 ayat 21. Bukan kita sono Bang lihat. Susah apa pengen Ibrani 13 sebagai poin yang ketiga tentang berkenan, Ibrani 13 ayat 21, ibu-ibu. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dikatakan kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Kita bawa persembahan yang hidup, itu baik gak ibu? Baik. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang kudus, baik gak? Baik. Firman Allah katakan pagi hari ini, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Yang berkenan itu apa? Segala yang baik untuk kita. Amin. Doa puasa baik gak ibu? Baik. Saya mau katakan sangat baik. Bukan hanya baik, sangat baik. Amin. Dan saya yakin kita datang dan kita kembali bukan dalam keadaan yang sama. Amin. Sudah ada kemenangan. Amin. Toh Tuhan Amin. belum jawab doa kita. Saat besok ada nego bilang begini sama si Raja Nebukadnezar, supaya Raja tahu, sekalipun Allah kami tidak mau tolong kami tidak akan sembah patung itu. Sekalipun hari ini Tuhan belum jawab doamu, kita tetap menyembah Tuhan kita, Yesus Sang Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu-ibu kita bangkit berdiri. Hari ini kita nyanyikan pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Kita membawa persembahan kita yang benar. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kalau kita lagi hancur, sehancur-hancurnya. Tapi di mana kita dari tubuh yang berkenan. Kamu aja nih maju saya. Kamu maju single. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Ku tetap cinta. Dengan penuh
kita sedang meninggalkan suami yang sedang marah sama kita. Mungkin kita sedang meninggalkan hutang-hutang kita barangkali. Ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan begitu banyak hal. Mungkin kita sedang meninggalkan permasalahan dengan anak-anak kita. Mungkin mereka sudah tak menghormati kita sebagai seorang ibu. Dan kita hancur sehancur-hancurnya barangkali. Mungkin beberapa harinya mau nangis, mau datang ke Tuhan dan aku bilang, Tuhan tolong selesaikan masalah. Tuhan tolong campur tangan, ubah suamiku, ubah anak-anakku, ubah keuanganku. Tuhan tahu, dia melihat, tapi dia juga ingin melihat hati kita yang hancur pada hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ini hari terakhir kita. Sepuas
berkenan dalam pandangan mata-Mu. Sungguh Tuhan, biarlah kami Tuhan memaksimalkan apa yang Tuhan telah berikan sebagai modal kami untuk kami mengerjakan pekerjaan-Mu selagi hari masih siang. Biarlah kiranya kami boleh kedapatan sebagai wanita-wanita yang berkenan dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami ditegur, kembali kami dinasihati, kembali kami diingatkan ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkau Allah yang hidup, yang mengenal setiap hati kami, setiap pergumulan kami ya Tuhan. Dan Kau tahu apa yang Kau rancangkan bagi kami ya Tuhan adalah segala yang terbaik ya Tuhan. Biarlah kiranya kami masuk kepada rencana Allah yang sempurna. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan yang telah berbicara bagi kami. Biarlah kiranya kepenuhan ilahi senantiasa hadir dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.